Dari SD Negeri Binturung, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada video ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2. Koneksi antar materi ini saya akan sajikan dengan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Refleksi yang pertama yaitu peristiwa. Momen yang paling penting, menantang, dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah ketika saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Guru tidak bisa merubah kodrat, melainkan dapat menuntun tumbuhnya laku murid. Sedangkan momen yang paling penting atau menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan juga penggerak komunitas praktisi. Nah, saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak di dalam diri saya. Adapun kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal, serta untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Maka, guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Refleksi berikutnya yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan berjalan di padang pasir dan menemukan oase. Oase saya ibaratkan sebagai ilmu dan pengalaman dari semua proses yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini. Saya mendapatkan pencerahan bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik, karena murid memiliki kodratnya sendiri. Saya tidak lagi menganggap keberhasilan mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif, melainkan melihat semua aspek. Refleksi yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru dianggap gagal dalam mendidik ketika ada muridnya yang mendapat nilai rendah pada mata pelajaran yang ia ampuh. Selain itu, saya juga menganggap bahwa setiap murid adalah sama, sehingga saya memberi perlakuan yang sama pula kepada semua murid, tanpa memikirkan kebutuhan belajar mereka maupun minat dan bakatnya. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus menjadi pemimpin pembelajar yang benar-benar berpihak pada murid, dengan selalu berinovasi untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, bermakna, dan dapat memfasilitasi setiap kodrat yang dimiliki oleh setiap murid. Dan juga saya harus mampu melakukan refleksi dan kolaborasi dengan rekan guru lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya lakukan. Refleksi yang terakhir adalah penerapan. Dalam menerapkan ilmu yang saya peroleh dari modul 1.1 dan 1.2, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, antara lain yang pertama, berpihak pada murid. Sebagai pendidik, saya akan menuntun siswa sesuai minat dan bakatnya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya agar mereka menjadi individu yang bijaksana dan siap untuk bermasyarakat. Yang kedua yaitu saya akan berinovasi. Saya tergugah untuk menciptakan hal-hal baru, baik berupa metode maupun media-media pembelajaran yang dibuat berdasarkan kebutuhan siswa. Dan tentunya saya akan terus membuat berbagai karya baik video pembelajaran maupun modul ajar interaktif.
Selanjutnya, saya sebagai seorang pendidik harus berpikir reflektif. Saya akan menjadi pendidik yang reflektif, selalu berpikir terbuka dengan selalu mengevaluasi kelebihan dan kelemahan saya yang ada pada diri saya, baik secara mandiri maupun dengan mengajak orang lain. Saya harus menjadi seorang pendidik yang mandiri. Saya akan menjadi pendidik yang mandiri dengan motivasi tinggi untuk terus bergerak, meningkatkan kompetensi demi perbaikan pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Dan yang terakhir, tentunya saya harus menjadi pendidik yang kolaboratif. Saya akan menjadi guru kolaboratif yang dapat bekerja sama dengan orang lain dan komunitas praktisi untuk menggerakkan terjadinya transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik lagi. Demikianlah pemaparan refleksi 4P yang saya lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.